sesuai dengan janji kita bahwa Kamis kemarin itu mestinya forum kita forum tanya jawab, libur berkenaan dengan wafatnya Sarji Madiun. Jadi Kamis lalu itu kita nggak isi waktu pengajian kita. Saya bilang sama Ustaz Sufyan, di hari tawakuf menjelang Ramadan hari Kamis ini, ya, forum itu kita buka tanya jawab. Tanya jawab. Rasul menyatakan lisaili lahu ajrani. Bagi orang yang bertanya, Allah berikan bagi dia itu 2 pahala. Ya. Jadi 2 kali lipat pahala. Pahala pertama karena mau bertanya. Ya. Ingin tahu. Supaya tahu. Memang harus tahu. Ya. Pahala yang kedua, orang lain jadi tahu sebab dia mau bertanya. Jadi oleh karena itu, bertanya itu penting. Ada ungkapan malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi supaya enggak sesat, enggak keder, kalau kurang tapi tahu jalanan, ya mesti nanya. Sabtu lalu, subuh, ada Ustadz nanya tentang ada riwayat satu orang lagi sholat, satu orang lagi tidur. Rasul tanya sama iblis, sedang apa kamu iblis ini depan pintu masjid mengganggu itu? Siapa yang lagi sholat? Terus, tapi aku takut. Takut sama siapa? Yang lagi tidur. Ya. Rasul tanya, yang sebenarnya yang kau mau ganggu itu siapa? Yang tidur apa yang sholat? Yang lagi sholat. Ya. Yang sholat. Bukan yang lagi tidur. Bukan. Ya. Sebabnya kenapa yang sholat? Sebab yang sholat nggak tahu ilmunya. Yang tidur pakai ilmu. Tahu ilmu tidur. Jadi alasannya itu, iblis lebih takut mengganggu, goda orang yang tidur tapi pakai ilmu. Dia lebih berani mengganggu orang yang lagi sholat sebab nggak pakai ilmu, nggak ada ilmunya sholat. Sehingga Rasul menyatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ya. Tidurnya orang alim di sisi Allah lebih baik daripada ibadahnya orang yang nggak ada ilmunya, jahil. Ya. Jadi penting, ya. Kumpul-kumpul muzakarah, ya. Penting. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk Ramadan, pertemuan kita yang sebulan 2 kali, awal sama pertengahan, ya. Jadi hari ini sesuai dengan komitmen bersama, silakan. Ya. Jangan susah-susah nanyanya, ya, supaya saya bisa jawab sekali. Kadang-kadang ada juga Ustaz Pandi, kelihatannya nggak sulit jawabannya, cuman ternyata yang ditanya kesulitan jawabnya. Ya. Nah, misalnya gini, ada seorang ulama di Masjid Basrah, ya, dikelilingi oleh jamaah banyak. Beliau siap ditanya dan akan berikan jawaban dari pertanyaan. Dalam riwayat Imam Abu Hanifah masih muda. Ya. Nah, beliau juga. Nah, silakan. Ya. Kata yang siap menjawab pertanyaan. Di Quran itu Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman tertawa sebab mendengar suara semut. Nah, pertanyaannya Imam Abu Hanifah tanya sama yang siap ditanya, itu semut yang membuat Nabi Sulaiman tertawa muzakkar apa muannas?
Jenisnya jantan apa betina? Itu kelihatannya jawabannya nggak sulit. Tapi kalau lagi lupa jadi susah jawabnya. Ustaz Pandi. Itu semutnya muzakkar apa muannas itu? Pertanyaan yang kagak sulit jawabannya sebenarnya. Cuman kalau lagi lupa jadi susah. Ya. Di surah An-Naml ayat 18 kan jelas tuh. Ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha la akhiraya. Sehingga tatkala Nabi Sulaiman dengan pasukan tenteranya sampai di lembah semut, lembah yang banyak semut itu, ya. Qalat namlatun, berkata itu semut, karena ada taknya, ada namlatun, ya, tak muannas. Ya. Jadi jenisnya jenis betina, ya. Nah, bukan jantan. Jadi disebut ratu semut. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman terus senyum, ketawa. Min qawliha, dari sebab mendengar suara semut betina, semut perempuan. Min qawliha. Dhamir ha itu menunjukkan semutnya jenis betina, bukan jantan. Muannas bukan muzakkar. Jadi kembali ke pokok masalah. Mungkin udah 2 minggu ini udah siapin mau nanya apa gitu. Silakan. Din, ngantuk Din. Ini konsumsinya yang udah lama anak pengen sebenarnya nih. Alhamdulillah ketemu di sini. Ya, gimana Bin? Berkaitan dengan mandi junub, Ya. itu alangkah baiknya kita sampoan dulu, apa gimana nih? Apa dulu apa gimana? Jadi adab sebelum mandi, pertama kalau rambut itu ada minyak rambut, dibersihin dulu minyak rambutnya. Ya, kalau sekarang disampoin dulu. Sampo dibersihin, baru nyiram mandi. Yang kedua, najis-najis di badan dihilangkan dulu. Baik najis yang bagian depan, bawah, atau bagian belakang. Ya. Istinja dulu istilahnya. Ya. Kubul dan dubur dibersihin dulu, depan belakang. Ya. Yang ketiga, kalau ada bekas-bekas cat, ya, kalau dulu jadi misangin ikan apa namanya, tawes, ya, itu kan ngerikin kulitnya tuh, kadang-kadang mental ya, nempel di sini, ya, itu mesti dihilangin dulu, walaupun sisik ikan. Ya, tapi dia nanti mengganggu sampainya air ke kulit, menghalangi. Ya. Termasuk perempuan-perempuan yang pakai kutek, ya, kutek, mesti dibersihin dulu kuteknya. Ya. Rambut dikeramas dulu, pakai sampo, ya. Kalau dulu pakai sabun doang. Ya. Yang kedua, najis depan belakang bawah itu diistinja dulu, ya. Yang ketiga, kotoran-kotoran di badan atau hal-hal yang nempel di badan yang menghalangi sampainya air dihilangkan dulu.
Yang keempat, yang pada kumis lalu udah kita bicarakan, mau rapihin kumis, jenggot, motong kuku, nanti kalau udah mandi selesai. Jangan sebelum mandi junub, ya. Mau mandi, potong kuku nggak boleh. Nggak boleh, nanti kuku itu nuntut di mahsyar, minta diangkat hadas. Sebab ini masuk bagian dari junub, hadas besar. Kuku, kumis, jenggot, cambang, ya. Jadi kalau mau potong kuku, mau rapihin kumis, jenggot, cambang, ya, nanti kalau udah selesai mandi. Kan sunnahnya hari Kamis, kalau nggak hari Kamis hari Jumat ngerapin kuku, jenggot, kumis. Jadi kalau rambut masih pakai minyak rambut, ya, sebenarnya sunnah gitu. Pakai minyak rambut. Ya. Nyisir itu sunnah. Ya. Nyisir. Itu sebabnya ada doa ngaca. Ya. Doa ngaca sambil nyisir. Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khuluqi warzuqni. Ya. Nah, sunnahnya juga kalau nyisir kanan dulu. Rasul itu kalau nyisir kanan baru kiri. Jadi nggak sembarangan nyisir, ada sunnahnya dari Nabi. Jadi fik itu, jadi kalau kita pakai minyak rambut, dihilangin dulu minyak rambutnya. Sebab kalau licin minyak rambut masih ada, berarti rambutnya nggak kena air. Nggak kena air. Kalau udah baru nyiram sambil niat. Ya. Niat ngangkat hadas besar junub. Ya. Mandi sunnah Jumat itu hari Jumat. Mandi sunnah hari Jumat dari bangun subuh. Kita subuh bangun, mandi wudhu, ya. Jadi niat mandi hari Jumat itu dari subuh udah bisa, udah bisa. Cuman kalau sebelum subuh kita belum mandi niat mandi sunnah hari Jumat, pagi boleh, jam 8 gitu baru mandi. Niat mandi sunnah hari Jumat, jam 8 boleh. Yang kedua, kita masalah Jumat, ya. Kita kan habis sibuk bau keringat, mau sholat Jumat, mandi, niat mandi untuk sholat Jumat karena Allah. Ya. Kali itu bisa jam 11 ini mandinya. Nah kalau mandi sunnah untuk hari Jumat dari sebelum subuh udah bisa. Ya. Udah dari sebelum subuh. Jadi ini ada berita mau nyolatin jenazah asar. Jadi memang niatnya nggak lama-lama nih. Ya. Jadi menjelang Ramadan yang masih 2 minggu lah. Ya. Sebab nisfu Sya'ban itu insya Allah malam Jumat besok. Malam Jumat temunya besok. Ya. Dan nisfu Sya'ban. Jatuhnya 17 Maret. Ya, 17 Maret. Sehingga selama ini mudah-mudahan pertemuan 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Ya. Ya. Jadi 2 minggu sekali memang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz Pandi, mobil khusus kaitannya dengan wudu, salat, ibadat. Didasari pokoknya itu mandi junub aja itu. Ya. Ngangkat hadas besar junub. Malam Rabu kemarin di Masjid Al-Abror ada yang nanya tentang apa itu janabah.
janabah. Kalau hadasnya disebut junub, hadas besar junub. Jadi janabah itu seorang hamba yang masih nanggung kewajiban mandi, mandi junub. Jadi kalau dia belum mandi junub berarti dia masih dalam kondisi janabah namanya. Ya, masih dalam kondisi di mana kewajibannya mandi junub itu dia belum kerjakan. Janabah. Ya, janabah. Jadi kesempatan terakhir ini saya pertama bersyukurlah. Ya, bersyukur pada Allah bahwa bagian besar karyawan di hal yang sangat penting tentang hadas besar junub sudah memahami. Dan kemudian beberapa Kamis lalu sudah kita bicarakan tentang hadas kecil yang diselesaikan dengan wudu. Ya, wudu. Itu sebabnya wudu kadang-kadang niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar. Kalau mandi junub raf'al hadasil akbar. Ya, akbar. Nah, sehingga yang udah lama saya risaukan ya tentang teman-teman kerja rajin di masjid tempat ibadah. Nah, kaitannya dengan hal yang sangat pokok sekali itu hadas besar ya, junub. Kalau kita nggak kumpul-kumpul saat mandi, kita belum tahu ya, bahwa ada teman-teman kelihatannya keren, tapi udah punya bini, udah punya anak, urusan mandinya belum paham. Nah, penting jadi. Nah, keinginan saya sebenarnya Kemis itu udah dari tahun 98. Di sini musyawaratnya sini. Masih ada Haji Mursalin, Haji Mutar, ya, Ustaz Baihaqi. Sementara kan hari Kemis itu harus teman-teman karyawan harus ngaji. Salah satunya bisa baca Quran lah. Jangan sampai kerja di masjid nggak bisa baca Quran. Aneh gitu. Jadi kita memang harus sediakan waktu ya, untuk bisa baca Quran, untuk paham tentang syariat, tentang mandi hadas besar, tentang wudu dan lain-lain. Ya. Nah, itu sebabnya saya sangat bersyukur pada Allah bahwa kita sudah mau jalan ini.